Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini, kita akan membahas kejadian pada suatu malam yang mengubah seorang pendosa menjadi pengantin. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Pada suatu hari di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pencuri yang ingin bertobat. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia duduk di majelis Nabi di Masjid Nabawi yang dipenuhi oleh para sahabat, hingga mereka berdesak-desakan. Di tengah suasana penuh hikmah itu, terdengarlah sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu saat ia akan mendapatkan yang haram itu dalam keadaan halal. Namun, pencuri itu tak sepenuhnya memahami maksud dari kata-kata mulia tersebut. Ia merasa bingung, terlebih ketika melihat para sahabat berdiskusi dengan penuh keyakinan dan ilmu yang seolah tak terjangkau olehnya. Ia merasa kecil dan tersisih di antara mereka yang memiliki pemahaman jauh lebih tinggi. Waktu terus berlalu hingga malam semakin larut. Rasa lapar yang tak tertahankan memaksanya keluar dari masjid, mencoba mengalihkan pikirannya dari perut yang kosong. Disinilah perjalanan tobatnya yang penuh ujian dimulai. Saat melangkah di sebuah gang yang sepi, ia melihat sebuah rumah dengan pintu yang sedikit terbuka. Dalam gelap, instingnya sebagai mantan pencuri segera menyadari bahwa pintu itu tidak terkunci. Seketika, peperangan batin pun terjadi. Haruskah ia mencuri lagi? Tidak. Ia bertekad untuk meninggalkan jalan kelam itu. Namun, tiba-tiba muncul bisikan aneh di dalam pikirannya. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lain yang masuk, dan belum tentu mereka sebaik dirimu. Pikiran itu membuatnya ragu, tapi ia mencoba mencari jalan keluar yang lebih baik. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengetuk pintu dan memperingatkan pemilik rumah agar segera menguncinya, karena malam sudah larut. Saat ia bersiap mengucapkan salam, bisikan lain muncul, lebih kuat dan menggoda. Hei, pemuda, bagaimana jika ternyata di dalam ada pencuri lain yang sedang beraksi? Bisa jadi, pencuri itulah yang membuka pintu ini. Jika kamu memberi salam, ia mungkin mendengar, bersembunyi, atau bahkan kabur. Bukankah lebih baik kamu masuk diam-diam dan menangkap basah pencuri itu? Ia terdiam sejenak merenungkan bisikan itu. Ah, benar juga, pikirnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelinap masuk dengan hati-hati, berharap bisa memergoki seseorang yang sedang berbuat salah. Bisikan itu seolah memandu langkahnya ke dalam rumah yang penuh misteri. Dengan langkah hati-hati dan tanpa suara, ia masuk ke dalam rumah itu. Ruangannya cukup luas dan pandangannya segera tertuju pada sebuah meja penuh dengan makanan. Hasrat lama sebagai pencuri seketika muncul, menggoda dirinya untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Namun, ia segera mengingat niatnya untuk bertobat. Tidak, aku tidak boleh mencuri lagi, pikirnya sambil menguatkan hati. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, memastikan tidak ada orang asing. Syukurlah, tidak ada pencuri lain di sana. Ia menyimpulkan bahwa pintu yang terbuka hanyalah kelalaian pemilik rumah. Dengan tekad untuk memperingatkan pemiliknya, ia bergerak menuju bagian rumah yang lebih dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara dengkuran halus dari sudut ruangan. Ia mendekat dengan penuh kewaspadaan dan melihat seseorang tidur di atas tempat tidur. Sosok itu adalah seorang wanita, terlihat cantik dalam redupnya cahaya, dengan busana tidur yang tidak sepenuhnya menutupi tubuhnya. Saat itu, hatinya berkecamuk hebat. Godaan yang tak diinginkan menghampirinya. Wajah wanita itu, kecantikannya, dan situasi yang begitu dekat membuat pikirannya dipenuhi bisikan-bisikan kotor. Tubuhnya mulai gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Tanpa sadar, ia telah duduk di samping tempat tidur, mematung, terperangkap dalam perang batin yang dahsyat. Namun, di tengah godaan yang begitu kuat, ia mendengar suara nuraninya berkata tegas, "Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertobat dan tidak mau menambah dosa lagi. Tidak." Ia mengepalkan tangan, mencoba mengendalikan dirinya, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melawan gelombang nafsu yang hampir menenggelamkannya. Dengan tekad yang tersisa, ia segera memutar badannya dan berniat keluar dari rumah itu. Ia memutuskan untuk mengetuk pintu dari luar dan menyampaikan salam sebagaimana yang awalnya ia rencanakan.
Namun, saat menuju pintu keluar, ia kembali melewati meja makan yang penuh makanan. Lapar yang tadi terpendam kini terasa semakin kuat, terutama saat terdengar bunyi dari perutnya yang kosong. Tiba-tiba, suara aneh yang sama terdengar lagi dalam benaknya. Bagus, wahai pemuda yang baik. Ringankah sekarang hatimu setelah berhasil melawan hawa nafsu birahimu tadi? Ia terdiam sejenak, merasakan rasa syukur dan bangga di dalam dirinya. Ya, alhamdulillah. Hatiku terasa lega. Aku berhasil menahan godaan besar dan niatku untuk memperingatkan pemilik rumah ini adalah perbuatan yang terpuji, pikirnya. Namun, suara itu melanjutkan. Kalau begitu, sudah sepantasnya engkau mendapatkan ganjaran atas kebaikanmu. Ambillah sedikit makanan di meja itu untuk mengganjal perutmu. Dengan begitu, kau tidak akan tergoda lagi untuk mencuri di kemudian hari. Ia tertegun, memikirkan kata-kata itu. Logikanya tergoda oleh alasan tersebut, namun nuraninya mulai mempertanyakan. Patutkah ia mengambil makanan itu tanpa izin? Ia berdiri mematung, merenung dalam kebimbangan. Tiba-tiba, kesadaran menghentaknya seperti kilat yang menyambar. Hei, tunggu. Dari tadi engkau yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku. Ia berbicara dalam hati dengan penuh curiga. Tapi nasihatmu telah membawaku menjadi tamu, tak diundang di rumah ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Jika engkau Tuhan, pasti nasihatmu tidak akan seperti ini. Kau pasti syaitan. Suasana menjadi semakin sunyi, tetapi pikirannya kini penuh kewaspadaan. Ia merasa ngeri membayangkan betapa dekatnya ia dengan kebinasaan. Celaka aku, jika ada orang di luar melihat perbuatanku di dalam rumah ini, apa yang akan mereka pikirkan? Dengan rasa takut yang membakar, ia bergegas keluar dari rumah itu, berusaha meninggalkan semua godaan yang hampir menjerumuskannya. Dengan langkah tergesa, ia bergegas meninggalkan rumah wanita itu. Setibanya di depan pintu, ia mengetuk dengan keras dan mengucapkan salam. Meskipun suaranya terdengar serak dan sedikit menggetarkan hati. Kegelisahan mulai merayap di benaknya, menyadari betapa aneh dan mungkin menakutkan salamnya terdengar. Tanpa menunggu untuk memastikan apakah salam itu didengar atau tidak, ia segera melangkah pergi, membawa hati yang penuh kegundahan menuju masjid. Rasa lega sempat menyelimuti dirinya karena tak seorang pun memergoki keberadaannya di rumah itu. Namun, kegundahan tetap menghantuinya, mengingat suara aneh yang tadi nyaris menjerumuskannya ke dalam dosa. Dengan langkah berat dan pikiran berkecamuk, ia tiba di masjid. Di sana, ia melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdiri melaksanakan sholat, begitu khusyuk dan menenangkan. Di salah satu sudut masjid, seorang pria tampak membaca Al-Quran dengan penuh kekhidmatan, sementara air mata mengalir lembut di wajahnya. Di sudut-sudut lainnya, para sahabat dan kaum syufah terlelap, berselimut apa adanya, mencoba melawan dinginnya malam. Rasa lapar yang telah lama ia abaikan kembali menyergap, perutnya kosong dan berontak. Namun, hatinya terasa hangat oleh rasa syukur yang mendalam. Ia sadar betapa besar pertolongan Allah yang telah memberinya kekuatan untuk menjauhi godaan dan menjaganya dari dosa. Meski begitu, kegelisahan baru mulai merayap di dalam dirinya. Ia bertanya dalam hati, mengapa aku tidak mendengar bisikan Allah dalam hatiku? Apakah Allah marah kepadaku? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuatnya merenung dalam-dalam di tengah keheningan malam yang penuh berkah. Di tengah lamunannya yang penuh kegelisahan, ia mendengar sayup-sayup suara bacaan ayat suci Al-Quran yang begitu jelas dan menyentuh hati. Dan mereka semuanya, di padang mahsyar, akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah, walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran, Surah Ibrahim ayat 21. Kemudian suara itu melanjutkan, dan berkatalah syaitan tatkala perkara, hisab, telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu,
dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Bait-bait ayat itu menusuk dalam ke hatinya. Ia teringat kembali suara bisikan aneh yang telah mencoba menyesatkannya malam ini. Kata-kata syaitan dalam ayat tersebut seperti memperingatkan dirinya tentang betapa liciknya tipu daya yang nyaris menghancurkan tekad tobatnya. Air matanya mengalir perlahan. Ia merasa Allah telah memberinya peringatan melalui ayat-ayat itu, membukakan matanya akan bahaya mengikuti bisikan-bisikan yang menyesatkan. Dalam keheningan malam yang dingin, ia memohon ampunan dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ampuni hamba-Mu ini yang lemah dan penuh dosa. Jangan biarkan hamba tersesat lagi oleh godaan syaitan. Tetapkanlah hati ini dalam tobat yang tulus dan tunjukkanlah hamba jalan yang lurus menuju ridha-Mu. Dengan doa itu, ia merasa beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat dan kehangatan iman mulai mengisi relung jiwanya yang gundah. Hatinya bergetar hebat mendengar lantunan ayat-ayat suci yang seolah berbicara langsung kepadanya. Dengan penuh haru, ia berkata lirih, Engkau berbicara kepadaku, ya Allah. Dadanya terasa lapang, pikirannya jernih, dan tubuhnya yang tadi lemas seakan kembali segar. Ia tenggelam dalam keindahan bacaan itu, hingga rasa lapar yang sebelumnya mendera lenyap begitu saja. Namun, lamunan khusyuknya tiba-tiba terhenti saat suara bacaan suci itu berganti dengan ucapan menjawab salam. Ia tersentak dan memandang ke arah pria yang sebelumnya membaca Al-Quran. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita dan seorang pria tua yang baru saja masuk, langsung menuju tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bercikir. Tubuhnya gemetar ketika ia mengenali wajah wanita itu. Dialah wanita yang tadi dilihatnya tidur di rumah itu. Gelisah menyergap pikirannya. Apakah tadi dia pura-pura tidur dan melihatku? Atau mungkinkah pria tua itu memergoki aku ketika keluar dari rumah itu dan mengetuk pintu? Rasa takut dan malu berbaur dalam dirinya, membuat pikirannya kacau. Celaka, celaka, pikirnya panik. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan tubuhnya terasa berat seperti dipaku ke tempatnya. Bahkan untuk bergerak, bersembunyi, atau pergi, ia tak mampu. Tak lama, pria yang tadi membaca Al-Quran berbaring dan mulai tertidur. Sementara wanita dan pria tua itu berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasa jantungnya nyaris berhenti ketika suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, Hai Fulan, kemarilah. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Tubuhnya gemetar hebat dan perasaan takut menghantuinya. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya, berharap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenalinya. Tapi di hadapan Nabi, semua rasa itu membuncah. Penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah yang seakan tak tertahankan. Saat pemuda itu mendekat dengan penuh gemetar, ia masih mendengar wanita tersebut berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya terdengar tulus dan penuh ketakutan. Benar, ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya dimasuki seseorang yang hendak mencuri. Dalam mimpi itu, dia mendekati saya dan bahkan hendak memperkosa saya. Saya berontak dan tiba-tiba saya terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Namun, ketika saya melihat sekeliling, pintu rumah saya benar-benar terbuka seperti dalam mimpi itu. Dan saya mendengar suara menyeramkan yang membuat saya ketakutan. Karena itu, saya segera pergi ke rumah paman saya untuk meminta dicarikan seorang suami yang dapat melindungi saya. Beliau pun mengajak saya menemui engkau di sini, ya Rasulullah, agar engkau memilihkan calon suami untuk saya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dengan penuh perhatian. Setelah wanita itu selesai berbicara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan pandangannya kepada pemuda itu, yang kini berdiri dengan tubuh gemetar dan kepala tertunduk. Nabi tersenyum lembut dan berkata, Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu. Maukah engkau menjadi suaminya? Pemuda itu terkejut mendengar tawaran yang begitu langsung dan tak terduga. Hatinya bergejolak, namun tanpa ragu, ia segera mengangguk. Air matanya hampir jatuh, merasa haru atas rahmat Allah yang begitu besar kepadanya. Setelah sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hal tersebut kepada para sahabat, meminta mereka mengumpulkan dana untuk pernikahan dan pembayaran mahar bagi pemuda itu. Dengan penuh semangat dan kasih sayang,
Para sahabat membantu mengatur segalanya. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu dilangsungkan dengan penuh keberkahan. Saat itulah pemuda itu menyadari makna mendalam dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu pernah ia dengar. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Kini, ia benar-benar merasakan kebenaran dari kata-kata tersebut. Wanita yang nyaris menjadi godaannya kini menjadi istrinya yang sah dan ia memperoleh kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Bijaksana dalam mengatur segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan bahwa kesungguhan dalam bertobat dan menjauhi perbuatan dosa akan mendatangkan pertolongan Allah. Meski godaan datang silih berganti, iman yang kuat dan ingatan kepada Allah dapat membantu kita menghindari langkah-langkah yang salah. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang haram demi mencari keridaan Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan halal, seperti yang dialami oleh pemuda dalam cerita ini yang akhirnya menikahi wanita yang hampir menjadi godaannya. Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana memberikan peluang bagi hambanya untuk berubah dan menemukan kebahagiaan serta keberkahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.